Kitab Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin
ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap
setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Kisah Para Rasul yang kedua. Saudara, dinyatakan mengenai dampak turunnya Roh Kudus. Ya. Pentakosta adalah hari raya panen gandum bagi orang Yahudi. Itu tepat dari hari ke-50 setelah Paskah. Di Yerusalem banyak orang Yahudi yang saleh datang dari seluruh dunia untuk beribadah. Dan saat itu juga tepat hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Para murid Tuhan Yesus ada di loteng Yerusalem, sehati tekun berdoa, memohon penggenapan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus atas mereka, supaya mereka menjadi manusia yang diperbaharui karakternya. Kerajaan Allah menguasai mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan diberi kuasa keberanian memberitakan Injil. Dikatakan tiba-tiba turunlah bunyi berupa angin keras dari langit, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk berdoa sehati dan tekun. Roh Tuhan tampak seperti lidah api bertebaran hinggap di atas kepala mereka. Dan seketika itu mereka penuh dengan Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam bahasa lain yang belum pernah mereka pelajari, seperti yang diberikan Roh Tuhan kepada mereka. Apa yang dialami oleh murid-murid itu sangat menarik perhatian orang-orang Yahudi yang ada berkumpul di Yerusalem. Mereka heran mengapa murid-murid Yesus yang rata-rata orang Galilea, strata rendah dalam masyarakat, kok bisa berbicara berbahasa-bahasa yang lain, bahasa dari asal mereka, ya, tersebar di seluruh dunia, dan intinya memberitakan tentang karya keselamatan Allah yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Hal ini sulit mereka mengerti, ya, bagaimana Tuhan sangat berkuasa dapat menebus, menyelamatkan manusia berdosa. Itu inti yang disampaikan oleh apa yang dinyatakan dalam bahasa roh mengenai berita keselamatan dari Tuhan yang menjangkau setiap suku, bangsa, bahasa, budaya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, mereka tercengang-cengang melihat itu. Mereka pikir para murid itu mabuk. Tetapi dengan berani Petrus bangkit berdiri. Dia tidak penakut lagi. Roh Kudus menguasainya. Di hadapan banyak orang, dengan jelas Petrus berkata bahwa dia dan teman-temannya murid Yesus tidak mabuk. Semua itu terjadi sebagai penggenapan janji Allah melalui apa yang dinubuatkan Nabi Yoel ribuan tahun sebelumnya tentang Mesias, tentang pencurahan Roh Kudus. Boleh dibaca di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Petrus juga menjelaskan dengan taktis tentang peristiwa kelahiran Yesus yang ajaib, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya,
Semua itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada hambanya Daud, nenek moyang yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Rasul Petrus dengan berani karena kuasa Roh Kudus menyadarkan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar situ bahwa mereka yang telah menyalibkan Yesus sangat berdosa. Yesus itu Mesias dan luar biasa. Roh Kudus bekerja, para pendengar itu bertobat, memohon pengampunan Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda atau bukti komitmen orang percaya kepada Yesus. Peristiwa-peristiwa ini memberikan kita kepastian iman bahwa Tuhan konsisten dengan janjinya. Ya. Oleh sebab itu mari kita sungguh berpegang pada janji Allah. Ribuan tahun peristiwa ini sudah dinubuatkan dan waktu Tuhan, cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Janji Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi. Yang kedua, sekeras apapun hati manusia, Roh Kudus mampu untuk mengubahkan. Karena itu, mari terus berdoa buat banyak orang agar lawatan Tuhan terjadi, hati mereka diubahkan. Dan mari terus memberitakan Injil. Jangan takut, ada Tuhan yang beserta kita. Jangan menyerah. Penggenapan kedatangan Mesias yang pertama kali sebagai bayi, ya, sebagai manusia, dilahirkan di Bethlehem dari seorang perawan sudah tergenapi. Kematian, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga sudah digenapi. Sekarang kita menanti-nantikan penggenapan kedatangan yang kedua sebagai Raja dan Hakim. Lakukanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh. Beritakanlah Injil, amanat agung Kristus itu, supaya banyak orang boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Dan akibat orang-orang itu percaya, jelas terlihat cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka yang sudah menerima firman itu memberi diri dibaptis sejumlah 3.000 jiwa. Sungguh ini karena kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan Petrus. Dan mereka bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa. Ini yang harus kita teladani. Tekun membaca firman, tekun beribadah, tekun berdoa, dan tekun melakukan perbuatan yang baik. Tidak lagi hidup egois. Ada persatuan, ada kepedulian. Yang kuat menanggung yang lemah. Dan masing-masing kita bisa berkontribusi untuk kerajaan Allah. Supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Dan mereka disukai oleh semua orang. Ya, perbuatan baik membuat orang-orang suka. Dan akibatnya tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Amin. Kiranya kita semua dapat melakukan ini sehingga jumlah orang percaya bertambah. Selama Tuhan masih kasih kita kesempatan, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar sesuai firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi pelaku firman.